Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di kegiatan MPLS SMP 15 Semarang pada hari Senin 13 Juli 2020. Saya Nurul Alim sebagai host pada kegiatan ini menyampaikan tata cara kegiatan yang akan kita jalani hari ini sampai hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Yang pertama, mohon para peserta yang mengenakan masker bisa diturunkan maskernya atau dilepas saja agar tampilannya lebih menarik karena kita live streaming di YouTube yang melihat banyak sehingga kita perlu menjaga penampilan. Kemudian anak-anakku tolong duduk yang rapi, tidak banyak bergerak karena nanti ada perekaman dan agar lebih nyaman ketika dipandang oleh semua orang. Tolong Bapak Ibu yang masih memakai masker dilepas saja agar lebih rapi. Baik, sudah siap semua ya? Kemudian, nanti apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat atau angkat tangan atau klik raise hand. Nanti dari panitia akan mencatat pertanyaan itu dan akan disampaikan kepada pemateri dan akan disampaikan jawabannya. Baik, sudah siap. Kita akan mulai kegiatan MPLS pada hari Senin 13 Juli 2020. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Titik Sunaryati selaku pembawa acara pada kegiatan ini. Kepada Ibu Titik, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Nur atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 15 Semarang, Bapak Setio Budi SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademis, Bapak Suharyono SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Muhammad Mulyadi MOr. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Evaluasi, Bapak Suhartoyo SPD MM. Bapak Wali kelas 7A sampai 7I, Bapak Ibu Wali siswa, serta siswa baru kelas 7A sampai 7I yang berbahagia. Sungguh hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita. Hari yang kita tunggu-tunggu yaitu hari pertama masuk sekolah. Impian berjuta siswa untuk segera melangkahkan kaki menuju sekolah. Harapan dan optimisme muncul seiring dengan diterimanya para siswa baru di SMP Negeri 15 Semarang tercinta ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada para siswa baru yang telah diterima di SMP 15 Semarang. Selamat datang di kampus SMP 15 Semarang tercinta. Saat ini ucapan selamat datang kami sampaikan secara virtual, belum bisa tatap muka karena kita masih dalam situasi COVID-19. Dan untuk hari pertama masuk sekolah ini juga kami sampaikan secara virtual melalui kegiatan Zoom dan streaming YouTube. Untuk siswa baru kelas 7, hari pertama masuk sekolah diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kegiatan ini akan kami laksanakan selama 3 hari, mulai hari ini, Senin 13 Juli 2020 sampai dengan hari Rabu 15 Juli 2020. Dan untuk materi hari ini, selama 1 jam ke depan akan disampaikan materi tentang kebijakan kepala sekolah atau kebijakan sekolah, perkenalan dengan siswa baru, perkenalan dengan wali kelas, dan tanya jawab. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita buka bersama dengan berdoa, supaya acara berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya nanti. Berdoa, dipersilakan.
Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dipersilakan duduk dengan sempurna dan marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. oke, terima kasih. Hari ini hari yang ceria, meskipun kita belajar dari rumah,
Meskipun kita dari rumah, tetapi ternyata kita juga bisa saling menyapa lewat kegiatan Zoom ini. Atau kalau anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom, anak-anak bisa menyaksikan lewat kegiatan di streaming YouTube. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah kebijakan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Setiobudi SPD MM. Dipersilakan Bapak. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati anak-anakku, yang kami sayangi anak-anakku dan Bapak Ibu yang mendampingi, yang berkenan mendampingi, Bapak Ibu, staf SMP 15 Semarang yang berbahagia. Dan semuanya tanpa kecuali bahwa kegiatan hari pertama masuk sekolah ini dilaksanakan seluruh siswa se-Indonesia. Untuk itu untuk kelas 7 ini hari pertama masuk sekolah diawali dengan kegiatan apa yang disebut dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal dengan MPLS. Anak-anakku yang saya sayangi, pertama saya ucapkan selamat, berbahagia, bergembira, sebagaimana tadi anak-anak disampaikan untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya sebagai pembukaan dan dilanjutkan dengan menyanyikan hari pertama masuk sekolah, di mana disebutkan kita diminta untuk tetap berbahagia, belajar online dari rumah dalam situasi pandemi ini, meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa untuk menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu. Ini sudah terlihat di situ, ayah dan ibu juga mendampingi yang berkenan hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu yang mendampingi putra-putrinya. Dan baru tentu kita terus belajar bersama untuk online bersama. Hari ini hari ceria, belajar baru dari rumah, meskipun kita tidak bertemu, kita tetap saling menyapa. Senangnya hatiku saat ini dengan aplikasi yang sederhana, ayo belajar bersama. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya sayangi, tentunya kita ini suatu hal yang kita tetap patut bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, bisa berjumpa melalui jaringan online atau disebut dengan daring dengan anak-anak semuanya yang bersyukur bersempatan untuk belajar di rumah selama masa COVID ini dengan Bapak Ibu guru yang saat ini Bapak Ibu guru di ruangan masing-masing di sekolah di SMA 15 Semarang. Saya lagi, anak-anak juga belajar dari rumah masing-masing, Bapak Ibu guru dari ruangannya masing-masing di sekolah. Jadi anak-anak belajar dari rumah, Bapak Ibu guru mengajar dari sekolah. Ya, namun tetap berlangsung dalam suasana masa pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, anak-anakku yang saya sayangi dan Bapak Ibu yang mendampingi, pada kesempatan ini akan saya perkenalkan dulu, ya, diawali dengan perkenalan ini tentunya tak sayang ya, kalau tidak kenal. Dan perkenankan saya menyampaikan ya, walaupun lewat media, barangkali nanti kalau ada saling menyapa wali kelas untuk silahkan untuk bisa menyapa atau halo ya. Kemudian kalau memang tidak ada atau mungkin kendala sinyal mungkin bisa ada fotonya dilakukan di dalam daring ini atau online ini ya. Pertama saya perkenalkan anak-anakku Bapak Ibu, ini wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum ya. Kurikulum ini bernama Bapak Dr. Andes Suharyono MM ya, hadir ya, Bapak Suharyono bersama Bapak Ibu Dr. Anda Titik Sunaryati. Ini wakil kepala sekolah, bantu kepala sekolah membidangi masalah akademis. Kemudian
Untuk wakil kepala sekolah, membantu kepala sekolah, untuk yang bidangi kesiswaan, bernama Bapak Dr. Andes Muh Mulyadi, Magister Olahraga. Ya, mana Pak Mulyadi? Bisa menyapa. Ya, terima kasih. Bapak Suhartono. Kemudian ada Ibu Sri Purwanti. Ya. Kemudian berikutnya wakil kepala sekolah yang bidangi masalah evaluasi dan SDM, ini Bapak Suhartoyo SPDMM, hadir ya, tampak, dan Ibu Nurul Alim SPI Magister Pendidikan yang saat ini menjadi host ya. Ini semuanya adalah pembantu dan wakil kepala sekolah yang menangani kegiatan masing-masing. Jadi wakil kepala sekolah atau pembantu urusan kepala sekolah yang ada di SMP 15 Semarang itu ada yang menangani akademis, ada yang menangani kesiswaan, dan yang berikutnya menangani masalah terkait dengan peningkatan mutu SDM. Ya, jadi dibantu juga dengan Kormin, koordinator administrasi, namanya Bapak Dibyo Lenggono, hadir di tengah-tengah kita walaupun secara daring, dan tentu bersama staf-staf bersama-sama staf yang saat ini juga masih mengikuti lewat kegiatan daring. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan ini, kalaupun anak-anak tidak bisa langsung lewat Zoom bergabung bersama di layar kaca ini, di media masing-masing, ada yang laptop, ada lewat yang HP Android. Namun bagi yang anak-anakku yang tidak bisa masuk ke dalam Zoom karena keterbatasan jumlah, ya, kalau waktunya terbatas lama sekali karena kita sudah memakai yang rumah sendiri, ya, jadi bisa waktu 1 hari pun bisa, tidak masalah dan tidak berhenti. Namun karena keterbatasan tempat untuk online ini, maka disilahkan yang lain juga menggunakan media dengan YouTube, ya, dengan YouTube masing-masing. Dan selamat bagi semuanya yang menggunakan YouTube hingga bisa monitor. Dan apabila nanti pada saatnya, apabila anak-anakku semuanya barangkali ada kendala, ada yang tidak bisa ikut karena satu dan lain hal, maka anak-anakku diberi kesempatan silahkan nanti membuka YouTube kegiatan hari pertama masuk sekolah dalam suasana pandemi ini. Anak-anakku yang saya sayangi, dan saya belum mengenalkan sendiri ya, terakhir nanti ada wali kelas, dan sebelumnya wali kelas saya kenalkan, nama saya Setio Budi SPDMM, kebetulan yang dituakan di SMP 15 ini, ya, bersama-sama Bapak Ibu guru semuanya untuk saling kita bekerjasama mengembangkan potensi anak-anak. Ya, berikutnya saya kenalkan anak-anakku semuanya, wali kelas 7A. Barangkali bisa hadir menyapa. Halo wali kelas 7A, Ibu wali kelas 7A, Ibu Siti Kamnah SPD. Ya, mana Bu Siti Kamnah SPD? Ya. Kemudian wali kelas 7B, Ibu Sulistiowati SPD. Ya, hadir ya, menyapa. Kemudian Ibu wali kelas 7B, Ibu Imut Kalimah SPD. Nah, Ibu Imut. Ya. Kemudian berikutnya wali kelas 7D, Ibu Sri Haryani SPD MPD. Nah, kemudian berikutnya Ibu wali kelas 7E, Ibu Sumiatun SPD. Ya. Kemudian wali kelas 7F, Ibu Iriani SPD Konseling. Ya. Kemudian berikutnya wali kelas 7G, Bapak Arif Trinugro SPD. Bapak Arif, ya. Kemudian wali kelas 7H, Ibu Esti SPD. Kemudian wali kelas 7I, Ibu Wiveda Priwati SPD, ya, atau dikenal dengan Bu Pita. Ya. Itulah anak-anakku, kami perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya wali kelas yang
wali kelas ini ada 7 wali kelas. Dari A, B, C, D, E, F, sampai I, H, I, ya 7 kelas. Anak-anakku perlu anak-anak ketahui, pada saat ini anak-anak yang terdaftar pada SM 15, jumlah rombel itu ada 9 rombongan belajar, 9 kelas, dengan jumlah siswa 288. Masing-masing rombongan kelas diisi atau ada ditempati nantinya jumlah 32 siswa-siswi, ya, atau peserta didik. Itu anak-anak di masing-masing kelas. Perlu diketahui anak-anak di SMP 15 ini jumlah rombelnya semuanya kelas 7, 8, 9, jumlah ada 27 kelas, 27 rombongan belajar. Artinya 27 masing-masing kelas terdiri dari 32 siswa. Jadi kelas 7 ada 9 kelas A sampai I, kelas 8 juga 9 kelas A sampai dengan I, jadi kelas 9 sama. Kelas 9A sampai I, jumlahnya 27. Itulah anak-anak, pada saat ini anak perlu tahu bahwa pada saat ini kita lewat jaringan online atau daring, anak-anak dalam hal ini mungkin secara teori untuk mengetahui dulu. Nanti pada saatnya dalam situasi kondisi pandemi sudah reda, jalurnya sudah jalur atau zone sudah hijau, sudah nyaman, anak-anak nanti akan pengenalan langsung di lapangan, di mana anak-anak bisa melihat kelas, bisa melihat situasi yang ada di sekolah kita ini. Begitu anak-anak yang saya sampaikan terkait dengan perkenalan. Baiklah anak-anak dan Bapak Ibu yang mendampingi, sebelum menginjak satu lain hal terkait dengan mata pelajaran nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk ini anak-anak saya sampaikan terkait dengan informasi MPLS atau masa pengenalan sekolah. Anak-anakku yang saya sayangi, mohon maaf kalau Bapak menyampaikannya terlalu semangat, terlalu cepat, ya, sehingga mungkin ada hal yang lambat. Mohon maaf, ini saya pelankan. Anak-anak, selamat datang di SMP 15 Semarang. Ya, ini anak-anak tadi sudah saya kenalkan, Bapak Ibu guru, khususnya pembantu pimpinan, wakil kepala sekolah, dan wali kelas. Anak-anak, ini anak-anak masuk nantinya di pintu gerbang SMP 15, inilah keadaan gambarnya. Ya, situasinya seperti ini. Ini berupa foto diambil beberapa hari yang lalu, jadi masih baru. Ini pintu gerbang SMP 15 Semarang. Ya. Berikutnya tadi perkenalan dengan wali kelas sudah, ya. Berikutnya anak-anak dalam kesempatan ini akan saya sampaikan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Nanti anak-anak akan diinformasikan, disampaikan terkait dengan satu, ya, yang harus disampaikan pada Bapak Ibu secara pengetahuan, yaitu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua tentang kepramukaan. Yang ketiga tentang bela negara, berbangsa dan bernegara. Yang keempat tentang belajar efektif. Kelima adalah tentang pendidikan karakter. Kemudian yang keenam tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Berikutnya yang ketujuh adalah tentang pengenalan kurikulum 2013. Berikutnya yang kedelapan adalah pembinaan mental. Dan ini pokok 8 ini adalah pokok-pokok secara garis besar yang akan disampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan ini se-Indonesia pedomannya sama. Jadi ada 8 pokok itu. Untuk di SMP 15, ya anak-anak, nanti anak diberikan pengenalan tambahan. Apa itu pengenalan tambahan? Pengenalan tambahan itu antara lain diberikan tentang materi tentang portal kesehatan masa atau COVID-19. Nanti anak-anak akan diberikan materi itu. Berikutnya, anak-anak juga akan diberikan tentang kebijakan sekolah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Itulah anak-anakku, jadi 3 hari ke depan, hari pertama, kedua, ketiga, anak-anak sudah kami informasikan tentang masa-masa
yang akan kita lalui terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang saya sayangi, baiklah untuk itu sepintas mohon dibuka gambar situasi masuk depan sekolah yang lain. Silakan host untuk menayangkan situasi masuk sekolah, karena di masa pandemi ini anak-anak akan nanti diketahui terkait dengan masuk masa sekolah yang pertama. Anak-anak, berikutnya tampak ada itu gambar ya untuk situasi pada saat anak-anak masuk, nanti ada pertama masuk sekolah, pada saat di lapangannya nanti mesti dihadapkan pada situasi portal lingkungan kita. Ini tampak masjid. Ya, inilah. Ini masa kalau ketika anak masuk ke sekolah, dari masuk pintu gerbang, pada nantinya akan diperiksa dengan standar portal, standar kesehatan. Yaitu yang pertama, anak-anak nantinya pada saatnya masuk semuanya wajib menggunakan atau memakai masker tutup hidung dan mulut ya, dengan yang standar. Kemudian berikutnya anak-anak di depan sekolah sudah ada tempat cuci tangan ya, ini hanya cuci tangan dulu, kemudian baru masuk sekolah nanti dengan menjaga jarak, dengan sudah diatur oleh sekolah sedemikian rupa. Baiklah anak-anak, untuk itu akan Bapak kami sampaikan terkait dengan beberapa hal informasi terkait mata pelajaran. Anak-anakku yang saya sayangi, mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu nantinya pada saat pelajaran, ya, ini anak-anak akan disampaikan hal terkait dengan dua hal, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di mana pada saat intrakurikuler nantinya anak-anak akan diberikan materi pengetahuan ya terkait dengan mata pelajaran ya, dengan masing-masing mata pelajaran diampu oleh Bapak Ibu atau satu Bapak Ibu mengampu satu mata pelajaran. Untuk kelompok pertama adalah kelompok A ya, kelompok A itu mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tentunya pada masa COVID ini juga sama ya, jadi nanti anak-anak akan disampaikan mapel antara lain. Yang pertama adalah kelompok A, kelompok pengetahuan, yaitu tentang yang pertama 1, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua mata pelajaran PPKN, ketiga mata pelajaran bahasa Indonesia, keempat mata pelajaran matematika, kelima mata pelajaran IPA, keenam mata pelajaran IPS, dan ketujuh bahasa Inggris. Saya ulangi anak-anak, di kelompok A, kelompok pengetahuan, anak-anak akan diberikan materi pendidikan agama budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Jadi di kelompok A ini ada 7 mata pelajaran. Berikutnya di kelompok B, anak-anak akan diberikan pelajaran pengetahuan oleh masing-masing guru. Ya, satu Bapak Ibu mesti mengajar satu mapel, yaitu kelompok B, 1 seni budaya, 2 pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau penjas orkes, yang ketiga adalah prakarya, yang keempat bahasa Jawa atau bahasa daerah. Itulah anak-anakku yang saya sayangi. Nanti kelompok B ini ada 4, saya ulangi, kelompok B, kelompok keterampilan, ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, prakarya, dan bahasa Jawa. Itu masuk dalam kelompok intrakurikuler. Nanti rapot anak-anak pada saatnya pembagian rapot, pada saatnya evaluasi atau penilaian, ini kelompoknya ada 7 dan 4. Jadi ada 11 mata pelajaran. Begitu anak-anak yang saya sayangi. Untuk berikutnya ini intra, berikutnya ada kelompok ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP 15 Semarang pada saatnya nanti anak-anak akan dikenalkan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum tahun 2013 KTSP, kurikulum yang wajib
untuk SMP ini adalah pramuka, wajib diikuti oleh semua anak-anak. Berikutnya ada kelompok untuk ekstrakurikuler, antara lain ada yang lain selain wajib, ada rebana, ada baca tulis Al-Quran, basket, silat, dan masih banyak yang lain. Nanti akan disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan, prestasi anak-anak. Ya, jadi ini ekstra-ekstra ini masih banyak lagi, nanti pada saatnya anak-anak akan diberitahukan. Demikian anak-anak, ini Bapak tadi sudah menyampaikan terkait dengan ekstra intra dalam akademis di SMP 15 Semarang. Dan berikutnya anak-anak akan kami informasikan anak-anak ya, kapan anak-anak ini secara umum saja, kapan nanti harus belajar dengan sistem online daring dari rumah dan Bapak Ibu dari sekolah. Ini begini anak-anak yang saya sayangi, pada saat belajar daring di rumah, daring itu artinya dari online, dari ya jaringan dari rumah, itu nanti anak-anak akan diberikan materi tambahan dalam materi terkait dengan masa pengenalan lingkungan ini. Apa tambahannya? Ya, tambahannya antara lain nanti protokol kesehatan dan belajar daring atau belajar online, materi-materi online. Itu ya anak-anak ya. Dan jangan lupa, saya ulangi, karena ini Bapak telah memberikan materi-materi, dan pada saatnya nanti mohon diperhatikan, baik yang sudah masuk dalam room Zoom ini maupun dalam YouTube, supaya nanti anak-anak sehabis materi Bapak, dilanjutkan materi Bapak Ibu yang lain, dan anak-anak akan diberi kesempatan untuk bertanya. Setelah anak-anak beri pertanyaan, mungkin Bapak Ibu juga diperkenankan silakan untuk menanyakan segala sesuatu yang kami sampaikan. Dan berikutnya gantian nanti saya secara acak akan memberikan pertanyaan pada anak-anak ya sebagai evaluasi. Saya ulang lagi, setelah materi Bapak ini anak-anak akan saya berikan pertanyaan. Nanti saya acak dan nanti materi setelah memberikan pertanyaan ini silahkan anak-anak sehabis ini istirahat, berikutnya istirahat, artinya anak-anak nanti bisa menyelesaikan hal-hal apa yang saya tanyakan kepada anak-anak semuanya. Dan hasilnya anak-anak itu nanti setelah menyelesaikan tugas mohon dikirim kepada wali kelas masing-masing. Dikirim atau dikirimkan lewat HP wali kelas masing-masing. Ini ada gambar wali kelas, bisa ditayangkan anak-anak. Nah, nanti ini anak-anak bisa tahu. Anak-anak yang saya sayangi, berikutnya terkait dengan persiapan anak-anak harus menyelesaikan tugas-tugas lebih lanjut. Anak-anak saya sampaikan, dalam masa COVID, dalam masa-masa pandemi COVID ini, ya saya sampaikan kalau anak-anak dalam hal ini tidak dibebani dengan masalah angka-angka, nilai angka-angka, ulangan-ulangan, tidak. Namun tetap anak-anak diberikan materi-materi pengetahuan, ya, kemudian keterampilan nanti bisa pada saat masuk sekolah, dan kemudian anak-anak nanti pada saatnya setelah normal kembali di new normal, anak-anak bisa mengikuti secara langsung kegiatan keterampilan-keterampilan yang ada di sekolah. Berikutnya pada masa-masa COVID ini anak-anak tadi saya sampaikan kapan anak-anak harus bertatap muka dengan Bapak Ibu. Anak-anakku yang saya sayangi, sebagaimana keputusan dari pemerintah Kota Semarang, Dinas Pendidikan, bahwa pada saat ini, pada saat hari pertama sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan berlangsung berapa saat ya. Nanti pada saat kalau situasi sudah normal kembali, artinya kalau di Kota Semarang ini sudah jalurnya itu sudah zonnya sudah hijau, nanti anak-anak akan mendapatkan informasi dan mulai saat itu anak-anak bisa mulai masuk sekolah ya. Itulah anak-anak yang saya sayangi, nanti pada saat kapan masuk sekolah ya, masa ketika nanti pada saatnya anak-anak nanti sudah di Kota Semarang sudah jalur hijau, nanti berikutnya anak-anak Bapak Ibu akan minta
persetujuan pada masing-masing orang tua, ya. Setelah dapat persetujuan, kemudian dapat persetujuan dari Dinas Pendidikan, nanti anak baru boleh masuk sekolah, dan masuk sekolah itu nantinya juga lewat shift atau bergantian. Jadi jumlah siswa sejumlah satu kelas 32, nanti pada saatnya anak masuk sekolah, insya Allah kalau pada jalur hijau itu kita sudah dibuka, sudah mulai sekolah, nanti bisa masuk dengan selalu menjaga jarak. Maka karena keterbatasan kelas ini hanya 32, mestinya nanti masuknya lewat hanya dibagi 2, ya, shift. Pagi yang pertama adalah anak-anak yang bisa sesuai dengan absen 1 sampai 15, berikutnya 16 sampai 32. Jadi nanti akan diatur demikian. Itu nanti pada saat anak-anak sepintas saja nanti anak-anak akan dapat tambahan materi tentang lebih banyak materi-materi tentang materi portal kesehatan. Nanti akan dijelaskan pada lain hari, tapi sepintas kami sampaikan anak-anak yang saya sayangi bahwa ada hal terkait yang harus anak jaga di rumah, ya, pesan Bapak Ibu guru semuanya pada anak-anak, selalu baik di rumah maupun di sekolah. Nanti pada saatnya yang pertama anak-anak jaga dan dijadikan pembiasaan adalah cuci tangan dengan yang benar, menggunakan sabun, ya. Itu anak-anak dibiasakan dengan itu. Kemudian anak-anak di mana saja berada, keluar rumah silahkan anak-anak menggunakan masker. Jika anak-anak ini kondisi badan tidak fit, keluar atau di rumah tetap menggunakan masker, ya. Kemudian jika batuk, pilek, sesak napas, segera ke rumah sakit untuk segera berobat. Dan selama di rumah atau di mana saja, perbanyak konsumsi sayuran buah-buahan untuk menjaga kesehatan. Kemudian berikutnya kesehatan yang lain. Rajinlah juga berolahraga, istirahat yang cukup. Demikian anak-anak yang saya sampaikan. Bapak dalam kesempatan ini masih terbatas waktu dan rencana, ya, mohon perhatian rencana. Pagi ini nanti ini memang pembukaan masa hari pertama masuk sekolah dengan pengenalan lingkungan sekolah. Kami akan sampaikan dengan terbatasan. Nanti pada saatnya nanti anak dapat jadwal. Jadwalnya selama 3 hari ini terdiri dari session pagi hari dan session siang hari, walaupun sepintas 1 jam, tapi atau lebih nanti anak-anak akan dapat session yang siang hari. Itu setiap hari. Begitu pula juga kakak kelasmu juga hari ini nanti pada jam ini selesai ini akan mengikuti masa hari pertama masuk sekolah dengan pengenalan sekolah, pengenalan wali kelas dengan baru, pengenalan teman-temannya juga, lingkungannya. Itulah anak-anak yang saya sayangi, yang Bapak sampaikan. Nanti lebih lanjut, anak-anak perlu memang banyak pertanyaan, banyak harus yang anak ketahui tentang sekolah. Dan pada saat ini saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf, Bapak menyampaikan terlalu banyak, namun demikian ini karena memang masa-masa kebijakan sekolah. Jadi kebijakan sekolah itu menyelesaikan, memberitahukan pada anak-anak terkait dengan masa-masa hari pertama sekolah. Nanti besok masih ada hari kedua, anak-anak akan dapat session terkait dengan tadi saya sebutkan anak-anak, dan hari ketiga ini hari terakhir untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti pada hari keempat minggu depan anak-anak sudah efektif belajar sebagai mapel atau mata pelajaran yang tadi Bapak sampaikan, ya, yang Bapak sampaikan. Baiklah, untuk itu saya persilahkan untuk Ibu Nurul atau Bu Titik yang terkait dengan host dan moderator. Saya sampaikan itu saja. Terima kasih. Saya buka. Silahkan Ibu, saya serahkan kembali untuk saya menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sekolah. Disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setio Budi atas penjelasan yang telah diberikan. Baiklah, karena ini mengingat waktu, nanti untuk hari pertama ini kita ada 3 sesi, untuk sesi kedua dan ketiga nanti untuk kelas 8 dan 9. Namun saya juga memberi kesempatan untuk 2 pertanyaan yang kami tampung, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan anak-anak ataupun Bapak Ibu orang tua wali silakan meninggalkan
pertanyaan di kolom komentar di YouTube ataupun bisa juga di Zoom ini. Baiklah, ini ada satu pertanyaan yang kami tampung. Pertama ini dari Ananda, siapa ini? Nusmia. Ananda ini menanyakan, ini nanti mungkin kami oper ke bagian kesiswaan, karena pertanyaannya adalah ekstra unggulan apakah yang ada di SMP 15 Semarang. Mungkin dari bagian kesiswaan bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi Ananda ini menanyakan ekstra unggulan apa yang ada di SMP Negeri 15 Semarang. Monggo. Ya, mungkin dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang membidangi ekstrakurikuler bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai ekstra yang kita unggulkan di sini, ataupun mungkin bisa ditambahkan dengan ekstra-ekstra yang lain. Monggo Pak Mul. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak sekalian, ekstra unggulan di SMP 15 ada beberapa, baik itu yang sifatnya adalah keterampilan ataupun kepramukaan. Sedangkan yang menjadi unggulan utama itu adalah yang pertama adalah pramuka. Pramuka beberapa kegiatan kita bisa meraih juara tingkat kota, baik yang melaksanakan dari Kuarcap ataupun dari instansi sekolah lain. Yang kedua, olahraga ekstra yang unggulan adalah di bola voli putri. Kita pernah mewakili ke tingkat Jawa Tengah, Semarang, baik itu O2ASN ataupun Popda. Kita selalu memberikan kontribusi untuk kota Semarang. Sedangkan untuk tahun kemarin ekstra unggulan yang non kampus itu adalah panahan. Panahan ada anak kita yang sudah mampu sampai ke tingkat nasional. Berikutnya adalah pencak silat juga merupakan ekstra unggulan. Oleh karena itu sekalian, dipersilakan nanti untuk anak-anak yang memiliki keterampilan dalam cabur tertentu untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan, sehingga bisa meningkatkan prestasi anak-anak sekaligus mengharumkan nama SMP 15. Demikian jawaban dari kesiswaan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Pak Mul atas penjelasan yang diberikan. Jadi anak-anak mungkin untuk lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler nanti akan disampaikan di materi hari yang ketiga nih Pak Mul, nanti untuk kesiswaan hari Rabu. Nah ini tadi ada salah satu siswa yang angkat tangan, Ananda Nisa Melia Ervira kelas 7C. Ya, silakan Ananda mungkin kalau mau mengajukan pertanyaan. Nisa Maela Ervira 7C. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ditanya enggak ini? Atau Giovanni dulu yang tadi sudah angkat tangan. Giovanni Christian Saputra 7H. Tadi sudah angkat tangan mau bertanya. Jadi enggak. Ya, baiklah ini kalau tidak jadi bertanya nanti, jadi silakan untuk pertanyaan lebih lanjut silakan anak-anak meninggalkan komentar di Zoom ataupun via streaming YouTube. Baiklah ini karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9, jadi waktu untuk kegiatan hari pertama masuk sekolah atau
HPMS, dan di sini kelas 7 dengan kegiatan MPLS saat ini kita akhiri, dan kita akan bertemu lagi besok hari Selasa dan hari Rabu. Untuk hari Selasa besok kita akan membahas mengenai kurikulum pendidikan SMP 15, kemudian belajar lewat daring dan protokol kesehatan selama COVID. Itu untuk hari Selasa besok. Oh ya, sebelum kita akhiri, ini Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan tentang kebijakan sekolah. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Titi. Anak-anak, ini kata akhir pada hari pertama ini, pembukaan hari pertama masuk sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP 15 Semarang. Anak-anakku, sebagaimana yang tadi telah saya janjikan, selesai pemberian pembukaan atau pengantar materi dari kepala sekolah, kemudian anak-anak juga ada yang bertanya, namun belum bisa nyambung, ini karena sinyal, maklum, ya. Tapi saya berharap anak-anak silahkan dapat menanyakan lewat SMS atau lewat WA atau media lain pada wali kelas. Sehingga nanti jawabannya bisa langsung wali kelas. Dan ada materi-materi yang masih 2 hari lagi, atau nanti kalau ada waktu siang hari, materi-materi yang akan disampaikan oleh para pemberi materi, yaitu Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wali Kelas, ya. Tapi untuk kesempatan ini yang terakhir ini, saya mencoba anak-anak mohon untuk dijawab pertanyaan dari saya, ya. Tadi saya sudah memberikan materi. Pertanyaan yang pertama, mohon menyiapkan semuanya anak-anak kelas 7A sampai I yang mengikuti streaming atau Zoom ini maupun yang mendengarkan, melihat, menyaksikan lewat YouTube wajib untuk menjawab dan mengirimkan SMS kepada wali kelas. Saya ulangi, kepada wali kelas. Ya, pada wali kelas. Berikutnya pertanyaan yang pertama. SMP 15 Semarang berada di, ya, tempatnya berada di jalan apa, nomor berapa, nomor telepon berapa. Saya ulangi lagi, SMP 15 Semarang ini berada di jalan apa, nomor berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, ya. Ditulis, ini yang nomor 1, dikirimkan ke ibu bapak wali kelasmu masing-masing. Nanti anak-anak dapat penghargaan, dapat nilai, ya. Nah, ini nilai pertama, ya. Jadi pertama kali. Soal pertama adalah di mana letak SMP Negeri 15 Semarang. Lengkap, baik jalannya, nomornya, teleponnya, ya. Kemudian sekaligus lengkap dengan data yang ada. Pertanyaan kedua. SMP 15 sekolahmu ini ada berapa rombongan kelas? Saya ulangi lagi, ada berapa rombongan kelas? Yang terdiri dari kelas 7 berapa kelas, kelas 8 berapa kelas, kelas 9 berapa kelas? Ya, catat ya. Ini pertanyaan nomor 2. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Ada berapakah mata pelajaran yang ada di SMP 15 yang terdiri dari 2 kelompok? Anak-anak menjawab, kelompok A berapa mata pelajaran dan apa saja? Kelompok B terdiri dari berapa mata pelajaran dan apa saja? Silahkan ditulis segera, cepet-cepetan dikirim ke wali kelas. Nanti wali kelas akan tahu waktunya kecepatan.
Yang cepat tersendiri, yang ngirim tersendiri, mohon wali kelas mempersiapkan diri karena habis ini anak-anak akan menjawab lewat WA, cukup WA ya wali kelas. Saya ulangi lagi pertanyaan kedua tadi ya, ada berapa kelompok ya? Ya, kelompok pertama atau kelompok A ini berapa mata pelajaran dan mata pelajaran apa saja. Kelompok B ada berapa mata pelajaran dan mata pelajaran apa saja. Ya, itu anak-anak. Terus kemudian yang terakhir. Terakhir, 3 ya, cukup 3 saja. Cukup 3 saja, silakan. Yang nomor 3. Ya. Ada 4, maaf ya, 4 ya. Ada nomor 4 ya, maaf nomor saya nggak urut ya. Yang 4 terakhir, jangan banyak-banyak. Segera kirim ke SMS ke wali kelas. Materi apa saja ya? Ada materi apa saja sehafalan anak yang akan diberikan dalam MPLS ini. Materi apa saja? Tadi ada materi apa. Pokoknya ada 8 tambah 2 ya. 8 tambah 2. Jadi ada 10. Kalau anak jawabnya benar ada 10. Ya, saya kasih pancingan pertama kali. Pertama ya, yang saya bocorkan ya tadi. Saya lupa enggak ini. Anak-anak nanti akan diberikan materi 3 hari ini meliputi wawasan Wiyata Mandala 1, 2 Pramuka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dijawab, ditulis, diketik, dikirimkan ke wali kelas. Ada 10. 8 yang pokok, 2 tambahan. Itu aja anak-anak yang saya sayangi. Silahkan cepet-cepetan mengirim. Yang tercepat adalah yang gesit, yang bagus, yang baik. Silahkan baik yang membawa YouTube maupun yang membawa Zoom. Silahkan nanti mengirimkan pada selesai ini, ngirim kepada wali kelas. Cukup memberikan nama saya, siapa, jawabannya ini nih kepada wali kelas. Ke wali kelas masing-masing. Jadi kalau lengkap nanti wali kelas akan mendapat jawaban, jumlahnya 32 siswa menjawab semua ya. Dengan urutan yang tercepat siapa, urutan pertama, kedua, di situ diketahui jamnya menjawab ya. Itulah anak-anak yang saya sampaikan. Pertanyaannya mudah sekali. Ya, kalau anak-anak perhatikan sangat mudah dan sebisanya dijawab dengan apa adanya, dengan jujur. Terima kasih anak-anak pengantar terakhir dari Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini saya bergembira, saya senang, kami semuanya 19 bangga, dan tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila baik Bapak Ibu maupun saya secara pribadi menyampaikan kurang tepat, kurang nyaman, mungkin ada sinyal yang tidak bagus. Kami semua 19 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Budi di penutup acara memberikan 4 pertanyaan kepada para siswa. Di sini pertanyaan itu bukan hanya ditujukan kepada para peserta Zoom, tetapi juga kepada para siswa yang menyaksikan kegiatan ini lewat YouTube atau lewat kegiatan streaming YouTube. Jadi ada 4 pertanyaan, di manakah lokasi SMP 15 Semarang lengkap ya, alamat lengkapnya, jalan apa, nomor berapa, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian di SMP 15 ada berapa rombongan belajar. Kemudian pertanyaan ketiga, ada berapa mata pelajaran yang ada di SMP 15 ini, baik di kelompok A dan kelompok B. Dan yang terakhir, materi apa saja yang akan diberikan selama kegiatan MPLS. Nah, kalau para siswa menyimak penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, saya yakin dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik. Terima kasih, silakan menjawab pertanyaan lewat chat WA dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi bukan hanya kepada para peserta yang mengikuti Zoom, tetapi juga pertanyaan ini ditujukan kepada para siswa yang mengikuti kegiatan ini melalui streaming YouTube. Terima kasih, dan untuk acara MPLS hari pertama ini saya rasa sudah cukup.
karena nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan hari pertama masuk sekolah untuk kelas 8 dan kelas 9. Dan anak-anak kita akan bertemu kembali untuk kegiatan MPLS ini besok hari Selasa dan hari Rabu. Saya Ibu Titik Sunaryati selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas keikutsertaannya mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan kita tutup acara ini dan saya kembalikan kepada host Ibu Nurul. Baik, terima kasih Bu Titi dan Bapak Setio Budi selaku Kepala SMP 15 Semarang yang telah menyampaikan pengenalan singkat tentang SMP 15 Semarang. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan mohon untuk anak-anak men-subscribe channel YouTube SMP 15 Semarang. Nanti bisa dicari channel YouTube SMP 15 Semarang, silakan subscribe, kemudian like, ada beberapa video yang sudah ada. Kemudian ada beberapa media sosial yang kami miliki, silakan dicari, ada Facebook, SMP 15 Semarang, kemudian Instagram juga ada SMP 15 Semarang, dan beberapa media sosial lain. Gitu. Tadi pertanyaan sudah ada tertulis di chat, silakan dikirim melalui chat WA ke wali kelas masing-masing. Baik, kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran anak-anak beserta Bapak Ibu Wali Murid yang berkenan mendampingi peserta didik kelas 7 SMP 15 Semarang. Semoga kegiatan kita besok sampai hari Rabu bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, tetap jaga jarak, gunakan masker, biasakan cuci tangan, dan mudah-mudahan semua sehat. Dari saya, mohon maaf apabila ada beberapa tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.